Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diah Utami, NPM 1006031616144 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Kosmetika. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan kulit. Pembersihan kulit adalah tahap pertama pada setiap tindakan perawatan, bahkan menjadi langkah pertama dari setiap aplikasi kosmetik. Sediaan pembersih kulit menjadi bagian sediaan perawatan kulit, di mana sediaan pembersih kulit adalah sediaan yang digunakan untuk perawatan kulit agar kulit menjadi bersih dan terlindung dari kekeringan, sengatan cuaca baik panas matahari maupun dingin. Mekanisme pembersihan kulit yang pertama ada pelarutan. Seperti yang diketahui, proses pelarutan ini akan melarutkan kotoran yang memiliki kelarutan yang sama dengan pelarutnya. Seperti contohnya yaitu pembersih dengan bahan dasar air akan melarutkan kotoran yang dapat larut dengan air. Kemudian pembersih dengan bahan dasar minyak akan melarutkan kotoran yang dapat larut dalam minyak. Yang kedua ada adsorpsi. Proses adsorpsi ini merupakan cara pembersihan di mana nantinya kotoran akan diserap oleh benda padat yang kita gunakan untuk membersihkan kulit. Contohnya yaitu ada masker pembersih atau cleaning mask atau beauty mask, dan ada juga kertas minyak. Mekanisme yang ketiga ada emulsifikasi atau suspensi. Penggunaan surfaktan di sini sangat penting dalam proses pembersihan kulit karena surfaktan ini memiliki peran sebagai detergensi. Nah, surfaktan ini dapat berperan sebagai emulsifikasi ketika yang diangkat merupakan kotoran minyak dan dapat berperan sebagai suspensi ketika yang diangkat merupakan kotoran padatan. Untuk mekanisme yang terakhir ada mekanik. Nah, mekanik ini merupakan metode tertua dalam membersihkan kulit, di mana mekanismenya dapat dilakukan dengan cara penggosokan, sehingga lapisan kulit dapat mengelupas. Nomor 2, jelaskan 3 jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit dan sertakan dengan ilustrasi gambarnya. Pelembab atau moisturizer adalah bahan yang digunakan untuk mereduksi tanda dan gejala kulit kering, bersisik, dan kasar, serta membuat permukaan kulit yang kasar menjadi halus dan lembut. Nah, mekanisme kerja moisturizer itu ada 3. Yang pertama yaitu oklusif. Oklusif ini cara kerjanya dengan mencegah terjadinya transepidermal water loss dalam stratum corneum sehingga tidak terjadi dehidrasi pada kulit. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu ada humektan. Cara kerjanya dengan menarik air dari lingkungan untuk masuk ke dalam kulit agar mampu menghidrasi stratum corneum. Kemudian mekanisme yang ketiga itu ada emollient. Cara kerjanya yaitu dengan melembutkan dan mengisi kulit yang retak dengan butiran-butiran minyak. Nah, ini merupakan gambaran ilustrasi dari oklusif, di mana sebenarnya pada kulit kita ini sudah mengandung air. Nah, tugas dari moisturizer yang bersifat oklusif ini, dia nantinya akan menjebak dan mengunci air yang ada di dalam kulit sehingga terhindar dari kekeringan. Selain itu, dia juga dapat meningkatkan level kelembaban kulit dengan cara memberikan lapisan pelindung sehingga kadar air yang sudah ada di dalamnya itu tetap terjaga sehingga kulit kita itu selalu lembab. Selanjutnya ada ilustrasi gambar dari cara kerja humektan, di mana cara kerja humektan ini adalah menarik air yang ada di sekeliling atau di sekitar kita seperti di udara sehingga nanti air-air itu bisa diserap ke dalam kulit. Tapi jika di udara itu dia kelembabannya tidak cukup, maka dia akan mengambil air dari lapisan
yang ada di dalam kulit kita. Nah, seperti yang tadi diketahui, kan di dalam kulit kita kan sudah ada air, sudah mengandung air. Nomor 3, sebagai formulator, saudara diminta untuk membuat sediaan kosmetika untuk bayi. Jelaskan apa saja pertimbangan saudara dalam menganalisis formula yang akan dibuat. Bayi memiliki kulit yang sensitif dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga kulit bayi lebih rentan terhadap infeksi, iritasi, dan alergi. Untuk itu, dalam membuat sediaan untuk bayi, kita harus mempertimbangkan hal dalam pemilihan formulanya. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Kita harus mempertimbangkan dari segi kemurnian, stabilitas, dan mikrobiologi. Kemudian yang kedua, menghindari atau mengurangi penggunaan bahan yang diketahui bersifat iritan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dan mempertimbangkan konsentrasi pemakaiannya. Seperti contohnya pewarna, ekstrak tanaman atau hewan yang kandungannya tidak jelas, bahan yang berpotensi sebagai alergen, penetran enhancer, pelarut organik, foaming agent, antiseptik, konsentrasi pengawet yang digunakan. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan apakah perlu penambahan bahan-bahan seperti antioksidan, adjust pH, dan bahan penghelat. Contoh kosmetika bayi yaitu sabun mandi. Sabun mandi biasanya dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi pada kulit bayi, sehingga kita harus memilih formula yang sesuai. Di sini ada formula sabun mandi yang terdiri dari castor oil sebagai zat aktif, kemudian minyak zaitun sebagai basis, KOH sebagai alkali agent, PEG sebagai surfaktan, gom Arab sebagai emulgator, BHT sebagai antioksidan, Aquades sebagai pelarut, oil rose sebagai pewangi, dan gliserol sebagai humektan. Nomor 4, sinar surya begitu penting dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, manusia membutuhkan sediaan kosmetika tabir surya. Jelaskan jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan tabir surya. Sinar UV adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Jenis-jenis sinar UV yang pertama yaitu ada sinar UVC. Sinar UVC memiliki panjang gelombang 200-280 nanometer dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun, sinar UV ini tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Kemudian, yang kedua yaitu ada sinar UVB. Sinar UVB ini memiliki panjang gelombang 280-320 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca, namun paparannya hanya dapat menjangkau lapisan epidermis kulit. UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Kemudian, yang terakhir ada sinar UVA. Sinar UVA ini memiliki panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer. Nah, yang perlu diketahui, 95% dari sinar UV yang mencapai bumi adalah sinar UVA. Nah, sinar ini dianggap sebagai sinar ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca, dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga lapisan epidermis. Maksudnya hingga ke lapisan dermis. Nah, lapisan dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Nah, dermis ini berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Mekanisme kerja tabir surya itu ada dua. Yang pertama adalah chemical absorber. Chemical absorber merupakan senyawa organik dengan aktivitas molar yang tinggi terhadap range UV.
Senyawa ini biasa terdiri dari struktur aromatik tunggal atau ganda. Kadang merupakan konjugasi dari karbon-karbon ikatan ganda dan atau gugus karbonil. Tabir surya kimia adalah bahan yang dapat melindungi kulit dengan mengabsorpsi energi UV dan kemudian mengubahnya menjadi energi panas. Senyawa ini mengabsorpsi radiasi UV dan mengubah energi menjadi radiasi dengan gelombang yang lebih panjang. Kemudian, mekanisme yang kedua yaitu ada physical blocker. Mekanisme perlindungan tabir surya pemblok fisik atau physical blocker ini adalah dengan menghalangi sinar ultraviolet atau sinar UV menembus masuk ke dalam lapisan kulit dengan cara menghamburkan sinar UV karena sifat fisiknya. Dalam jumlah yang cukup, penghadang fisik ini akan memantulkan sinar UV, visible, dan inframerah. Tabir surya fisik sangat efektif untuk melindungi kulit terhadap paparan sinar UVA maupun UVB. Nah, contoh dari tabir surya fisik ini adalah titanium dioksida, zinc oksida, petroleum merah, dan kromium oksida, dan kobalt oksid. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.